Halo semuanya, jumpa lagi dalam video kali ini. Masih tetap berkaitan tentang guru penggerak. Namun kali ini saya mengerjakan tugas 1.2.A8 koneksi antara modul, yaitu modul 1.1 dan 1.2, yaitu nilai-nilai dan peran guru penggerak. Ini saya refleksi dengan 4P, eksplorasi konsep. Baik, ketika kita mendengar guru penggerak, kita harus tahu dulu apa definisi guru penggerak. Guru penggerak itu adalah menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan wilayahnya. Guru penggerak juga akan menjadi pengajar praktik bagi rekan guru lain yang terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Lalu, pemimpin pembelajaran secara holistik atau menyeluruh sehingga peserta didik akan termotivasi baik secara aktif dan proaktif serta mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid dan tentunya akan menjadi teladan bahkan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar. Nah, ketika kita sudah mengetahui definisinya, maka kita akan melihat filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini dia ya, filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini adalah bagian yang sangat terpenting dalam terwujudnya merdeka belajar, yaitu mengimplementasikan nilai-nilai dan peran guru. Ekosistem pendidikan adalah tindakan atau perilaku seperti cipta atau pikiran, rasa atau halu rasanya, dan karsa kuat dan sehat jasmaninya yang berkembang secara holistik. Ki Hajar Dewantara atau dikenal dengan KHD mengajarkan 3 kata, yaitu teladan, motivasi, dan merdeka. Oleh sebab itu sebagai guru penggerak, kita harus mampu menunjukkan teladan, menunjukkan bahwa kita mampu menguatkan kemampuan peserta didik dengan cara memberikan motivasi dalam belajar, bahkan melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga mengalami pembelajaran yang merdeka. Menerapkan profil pelajar Pancasila serta menemukan dan mengembangkan potensi peserta didik dengan tetap memperhatikan atau selaras dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Nah, nilai-nilai guru penggerak yang harus kita pahami atau yang harus kita miliki sebagai guru penggerak adalah inovatif, berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, dan reflektif. Kelima hal ini memang harus kita lakukan, sehingga ketika nilai ini dapat kita lakukan, maka kita dapat berperan aktif sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, bahkan mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, nilai dan peran guru penggerak inilah yang harus kita miliki. Namun bagaimana strateginya agar kita sebagai guru penggerak dapat memiliki nilai dan peran? Nah, strategi dalam menggapai nilai dan peran guru penggerak menurut saya secara pribadi adalah yang pertama, saya akan meningkatkan kompetensi diri, baik dalam pelatihan, workshop, komunitas atau lembaga, atau seperti KKG, kelompok kerja guru. Lalu yang kedua, saya akan berusaha untuk melakukan refleksi dalam setiap apapun yang saya lakukan dan diakhiri dengan evaluasi. Kira-kira apa yang harus saya tingkatkan, apa yang menjadi kelebihan dalam pembelajaran tersebut. Lalu yang ketiga, saya akan menerapkan sistem kolaborasi bersama kepala sekolah, peserta didik atau murid, dan teman sejawat. Lalu saya juga akan mencoba berani untuk berinovasi dalam mengikuti perkembangan baik secara kodrat zaman dan kodrat alam. Lalu saya juga akan berusaha untuk menilai perkembangan anak dan menemukan potensi mereka. Dan yang terakhir, saya akan berusaha memiliki motivasi yang mau bergerak dan menggerakkan. Jadi ini adalah strategi yang saya coba lakukan dalam menggapai nilai dan peran guru penggerak.
Ini dia sebagai salah satu contoh gambar bagaimana saya mencoba menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Pihak yang terlibat dalam kolaborasi yang saya lakukan, yaitu saya sendiri. Saya akan berkolaborasi dengan para murid sebagai sasaran saya. Lalu saya juga akan berkolaborasi kepada pemangku kebijakan, yaitu kepala sekolah. Lalu saya juga akan berkolaborasi kepada teman-teman sejawat saya. Pihak-pihak inilah yang akan terlibat dalam kolaborasi saya. Nah, saya akan merefleksikan dengan 4P dalam konsep ini. Yang pertama, peristiwa. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, maka ada hal-hal pembelajaran bagi saya. Yang pertama, peristiwa penting yang menguatkan saya dalam pembelajaran modul 1.1 sampai modul 1.2 adalah materi dalam menuntun peserta didik yang diibaratkan sebagai petani yang menanam padi, sehingga fokus pada pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memperhatikan kodratnya, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Lalu yang kedua, materinya fokus dalam nilai-nilai seorang guru penggerak. Bagaimana pribadi guru harus memiliki pribadi yang sebagai menggerakkan. Lalu bagaimana harus memiliki peran dalam profesinya. Lalu bagaimana ia harus tergerak, bergerak, serta menggerakkan komunitas pendidikan. Lalu yang ketiga, keterkaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah sangat diperlukan bagi seorang guru yang berpihak kepada murid, sehingga memampukan guru dalam menuntun, mengembangkan, bahkan menemukan potensi peserta didik dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Sehingga guru seperti dalam Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan bahwa ingarso sung tulodo ing madio mangun kurso tut uri handayani. Jadi ini adalah keterkaitan antara modul 1 dan 1.1 dan 1.2 yang saya pahami dalam peristiwa. Lalu bagaimana refleksi yang kedua, yaitu P yang kedua, perasaan. Dalam mengikuti proses guru penggerak, saya merasakan bahwa banyak hal yang baru yang saya dapatkan. Saya sangat dibekali dengan banyak pengetahuan, informasi, ide-ide dan pengalaman sesama rekan yang dapat saya terapkan di tempat saya mengajar. Ini adalah perasaan saya. Saya merasakan bahwa yang dahulunya saya tidak tahu, sekarang saya mampu meningkatkan kolaborasi bersama teman rekat sejawat. Saya juga merasakan bahwa saya mampu menggerakkan teman sejawat saya, bahkan menggerakkan murid-murid saya. Berpihak pada murid selaras dengan kodratnya, kodrat zaman dan alam. Lalu, saya juga mampu mengimplementasikan di sekolah apa yang saya rasakan ketika saya sudah mengikuti proses guru penggerak. Bahkan saya berusaha senantiasa akan selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ini adalah perasaan yang saya miliki, yang saya refleksikan dalam kegiatan guru penggerak. Lalu refleksi yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum mengikuti program guru penggerak, saya berpikir bahwa peserta didik ini diibaratkan sebagai kertas kosong yang bersih, sehingga diperlukan pembelajaran dari guru. Namun setelah saya mengalami proses dalam guru penggerak, maka saya merasakan bahwa apa yang saya lakukan ini masih jauh dari kata sempurna. Banyak hal yang harus saya evaluasi dan saya refleksikan. Hal-hal yang sudah saya terima. Nilai dan peran sebagai guru penggerak bukan hanya meningkatkan pengetahuan anak saja, tapi meningkatkan karakter peserta didik. Oleh sebab itu dalam proses pembelajaran dapat berlandaskan pada konsep Ki Hajar Dewantara dengan selaras kodrat dan zamannya, kodrat alam dan zamannya. Sehingga pembelajaran itu juga dapat berpihak pada murid, bahkan menghamba murid. Saat ini saya merasa seperti sebuah tantangan
sekaligus menjadi motivasi yang akan membangunkan saya secara pribadi agar saya bisa memiliki peran guru. Selama saya hanya fokus mengutamakan mentransfer pengetahuan saja. Tetapi tugas saya sekarang adalah membimbing, menentukan, menggali potensi yang masih terpendam sehingga dapat dimunculkan. Lalu P yang selanjutnya adalah yang terakhir, penerapan ke depan atau rencana. Perencanaan saya ke depan dalam mengembangkan diri adalah, yang pertama saya akan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Lalu saya juga akan berusaha untuk lebih berinovasi dalam media pembelajaran yang selaras dengan kodrat zaman dan alam. Saya juga akan berusaha merencanakan bagaimana saya bisa merefleksi dan mengevaluasi pembelajaran dengan sedemikian rupa. Saya juga akan mengikuti senantiasa pelatihan KKK komunitas yang dapat saya ikuti. Lalu saya juga akan berusaha penerapan ke depannya meningkatkan kemandirian diri dalam menanggapi situasi dan kondisi yang ada. Dan terlebih lagi, saya akan berusaha berkolaborasi dengan lebih baik lagi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Demikian hasil yang saya bisa sampaikan dalam eksplorasi menerapkan refleksi 4P dalam tugas 1.2.A8. Terima kasih dan salam bahagia.